Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya. Saya dari calon guru penggerak angkatan 9, Gusti Andra ini ingin mewawancara Ibu selaku kepala sekolah SMP LB dan TKLB tentang pengambilan keputusan Ibu. Ya, betul. Silakan. Silakan, Bu. Saya jawab semampu. Terima kasih Bu. Eh, untuk pertanyaannya langsung ya Bu. Monggo. Pertanyaan pertamanya itu bagaimana sih Bu Eni selaku KS bisa mengidentifikasi di mana biasanya ada dua permasalahan. Yang pertama dilema etika dan yang kedua itu bujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah Ibu ini maksud yang dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau masalah menyelesaikan masalah, contohnya seperti etika dan moral. Contohnya seperti apa ya, etika di kedinasan di sekolah, yang menyangkut kan guru-guru ya, dan saya warga sekolah. Dilema etika itu seperti ini Bu, permasalahannya itu kadang kita mengalami permasalahannya yang sama-sama benar sebenarnya, sama-sama baik, namun Bu Eni harus memilih salah satu. Nah, sedang rujukan moral itu antara permasalahan itu benar dan salah, namun sudah jelas pasti yang dipilih yang benar. Ya, ini memang seringkali kita hadapi permasalahan yang menyangkut masalah etika dan moral. Jadi biasanya saya mengidentifikasi dulu, memilah dulu ini menyangkut kedinasan atau pribadi dan sosial antar warga sekolah. Jadi kalau masalah kedinasan kita selesaikan dengan kedinasan. Kalau masalah etika dan moral yang menyangkut warga sekolah di sini, misalnya guru-guru atau wali murid ya, kadang-kadang memang ada wali murid itu yang ada melaporkan bahwa ada kasus seperti ini yang memang harus diselesaikan, dan ini menyangkut etika dan sekaligus moral. Jadi di sini kami identifikasi, kemudian tidak langsung diselesaikan pada hari itu, tidak. Jadi kita waktu dulu ini termasuk apa? Kemudian ini permasalahan etika ini bisa diselesaikan dengan diketahui oleh publik apa tidak. Kemudian setelah kita identifikasi itu, kemudian kalau ini sekiranya harus diselesaikan yang menyangkut orang lain misalnya dan juga tidak terlalu rahasia misalnya, ini kita selesaikan dengan kita diskusi dulu dengan beberapa orang yang sekiranya bisa kita mintai pendapat untuk menyelesaikan problem ini. Nah, kalau misalnya memang problem ini yang menyangkut etika dan moral yang sekiranya harus dirahasiakan atau secara individu, nah kita selesaikan secara individu. Nah, sekiranya ini tidak melanggar etika dan moral dan bisa diselesaikan sesuai dengan etika yang memang sudah kita berikan teguh dan moral yang memang sudah kita pegang teguh sesuai syariat, agama dan sosial. Jadi seperti itu. Jadi kami menyelesaikan dengan beberapa tahap untuk verifikasi, kemudian kita pilah problem ini menyangkut pribadi atau kedinasan atau bisa diselesaikan secara musyawarah banyak warga sekolah. Jadi kita kemudian setelah itu kita ambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu Mbak. Yang kedua, bagaimana sih Ibu dalam menyelesaikan atau melakukan pengambilan keputusan ketika permasalahan itu termasuk di dilema etika, yaitu benar dan benar, tapi harus dipilih salah satu. Bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Seperti saya telah sampaikan tadi ya, bahwa kita mulai cara verifikasi, kemudian kemudian. Nah, kalau kita disuruh memilih antara semua benar, tapi pasti ada yang paling benar.
Di antara yang benar itu pasti ada yang benar, yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi ini menguntungkan semua pihak, baik dilaksanakan oleh semua pihak dan diterima oleh semua pihak. Jadi kalau di antara memilih, seperti tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan pertama, maka langkahnya, ya kalau disuruh memilih antara semua benar, tapi kita meyakini bahwa yang benar itu pasti ada yang paling benar. Yang benar itu pasti ada yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Dan yang paling benar itu adalah baik. Seperti itu. Adakah langkah atau prosedur khusus ketika Bu Eni akan mengambil keputusan di lembaga itu? Ya sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah apabila permasalahan mengenai etika dan moral itu bisa didiskusikan, atau saya tidak harus mengambil keputusan sendiri, tapi saya membutuhkan pendapat dari beberapa pihak, dan itu saya harus diskusi dulu dengan beberapa pihak. Saya sekiranya bisa kita mintai pertimbangan untuk mengambil keputusan itu. Tetapi apabila pilihan itu harus saya putuskan sendiri, nah saya harus merenungkan, memilih, memilah sekiranya keputusan itu mana yang terbaik, mana yang bisa diterima tanpa menyinggung pihak lain, tanpa merugikan pihak lain, tanpa menyakiti pihak lain. Jadi problem itu atau kasus itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan damai, dan bisa diterima. Semua legowo dan semua bisa menjalankan keputusan itu dengan ikhlas. Artinya dengan sukarela, tanpa ada pikiran tidak terima atau sebetulnya menolak keputusan itu. Tapi dengan pengertian, dengan pemahaman, keputusan itu bisa dijalankan bersama, bisa diterima bersama. Lalu menurut Bu Eni, yang lebih efektif ketika ada kasus dilema etika itu apakah lebih efektif dimusyawarahkan seperti tadi, atau memang keputusan dari Bu Eni sendiri, mana yang lebih efektif untuk penyelesaiannya? Kalau bertanya masalah efektif yang mana, antara dimusyawarahkan atau diputuskan sendiri, itu kita melihat kasusnya. Jadi kita tidak bisa memutuskan bahwa ini lebih efektif untuk kasus ini. Tidak. Jadi kasus A mungkin lebih efektif dengan musyawarah, karena ini bisa menyangkut beberapa warga sekolah dan ini bisa diketahui atau masalah ini terbuka dan harus dimusyawarahkan. Ada kasus yang memang tidak bisa dipublikasi. Jadi kasus ini hanya beberapa pihak yang tahu dan itu tidak bisa dimusyawarahkan. Jadi kita musyawarahkan hanya ke pihak yang terkait saja tanpa melibatkan pihak lain. Meskipun promasis itu atau penilaian itu nantinya akan berdampak kepada pihak lain. Tapi pada intinya untuk penyelesaian kasus ini kita pilih cara yang lebih efektif tergantung kepada kasus yang kita hadapi. Berarti sesuai dengan kasus ya, sesuai dengan kasus yang kita hadapi, yang lebih efektif ya sesuai pilihan. Kasus itu harus dimusyawarahkan atau secara pribadi saja. Selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, adakah tantangan ketika Ibu harus mengambil keputusan? Ya tentu saja kalau kita mengambil keputusan itu mesti ada tantangannya. Jadi kadang-kadang keputusan yang kita ambil ini kita sudah berusaha untuk mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, yang bisa dijalankan oleh semua pihak. Tapi
kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pihak yang tidak bisa menerima keputusan yang kita ambil ini, meskipun kita ini sudah berusaha sebisa mungkin, seefektif mungkin agar permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik, diterima oleh semua. Ya, tantangannya ya untuk awal mungkin ada tindakan penolakan, baik itu secara lisan atau mungkin tidak langsung melalui perbuatan. Dan ini harus kita pahami juga. Jadi setiap kita menghadapi permasalahan, kemudian kita menemukan solusinya, dan itu tidak berhenti di situ. Ada tahapan yang harus kita amati juga. Apakah keputusan yang sepertinya itu sudah diterima oleh semua pihak, ternyata di belakangnya ada yang tidak sesuai. Jadi kita harus perhatikan juga dari warga sekolah ini penolakannya seperti apa. Jadi pelan-pelan, kalau memang ini butuh pemahaman, secara tidak langsung pun kita beri pemahaman tentang keputusan yang sudah diambil. Nah, kita pelan-pelan memahamkan atau nanti lewat cara apa sehingga penolakan itu menjadi sebuah dukungan. Jadi semua dia bisa menerima, dan selain itu pun di perjalanan nanti mungkin ada masukan baru yang lebih efisien, lebih bagus, ya kita pakai. Jadi kita tetap, meskipun kita sudah berusaha untuk mungkin mengambil keputusan, kita tidak berhenti di situ, tapi suara-suara atau yang lain itu perlu kita perhatikan tanpa keluar dari memang yang sudah kita tetapkan. Ini sebagai bahan referensi aja kita ini, supaya dengan apa yang sudah kita musyawarahkan, kita putuskan itu menjadikan suasana sekolah itu jadi lebih kondusif, lebih kekeluargaan lagi. Lalu Ibu, adakah dalam mengambil sebuah keputusan, adakah jadwal khusus atau mungkin waktu tenggat khusus yang Ibu lakukan, atau mungkin malah harus diselesaikan saat itu juga Ibu? Selama ini bagaimana Ibu? Kalau untuk waktu khusus itu sepertinya tidak ada. Kalau untuk kasus-kasus yang istilahnya mendadak, artinya kasus itu memang harus diselesaikan dengan segera. Jadi kasus itu ya kita selesaikan dengan segera, tidak berarti kasus itu harus diselesaikan hari itu, bukan. Jadi kasus yang ada kalau memang istilahnya harus diselesaikan hari itu dan sangat urgen ya kita selesaikan pada hari itu. Kalau penyelesaian itu harus membutuhkan waktu ya kita selesaikan sesuai yang kita tentukan, bisa besoknya atau besok. Jadi tapi untuk permasalahan yang misalnya memang sudah diprogramkan, itu memang kita ada jadwal khusus, misalnya untuk kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian dalam jangka panjang. Nah, itu bisa kita jadwalkan. Jadi kondisional atau urgensinya dari kasus tersebut. Iya. Dan Bu Eni selama menjabat menjadi kepala sekolah ini, adakah Bu seseorang atau mungkin faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Seseorang atau mungkin rekan kerja Ibu, atau mungkin ada yang lain faktor dari luar? Ya bisa saja, tapi intinya selama ini memang ada orang-orang yang memang biasanya kita ajak untuk
bermusyawarah mendiskusikan masalah permasalahan ini. Tetapi pada umumnya, karena alhamdulillah ya di dua sekolah ini kita sudah seperti keluarga seperti itu. Jadi kita itu sudah terbiasa untuk saling curhat, baik masalah pribadi, masalah kedinasan, masalah tugas. Jadi dukungan dari semua warga sekolah ini, insya Allah ini kita saling bekerja sama kalau untuk menyelesaikan masalah, karena dasar daripada organisasi di sekolah ini adalah kekeluargaan, saling terbuka, secara yang dimulai dari secara pribadi, kemudian dari mempermudah urusan penyelesaian dari segi kedinasan. Jadi kembali lagi ya seperti kerjasama di dalam tim gitu. Iya, seperti tim kita memang sudah, tim itu kekeluargaan itu bukan hanya masalah kedinasan aja, tapi masalah kekeluargaan pribadi juga kita sudah terbiasa untuk kita diskusi, kita sharing bersama. Jadi untuk masalah yang menyangkut kedinasan itu lebih mudah untuk diselesaikan. Ini yang terakhir ya Bu, kira-kira apa Bu yang bisa dipelajari dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau kita renungkan ya, selama perjalanan ini, yang pertama dalam pengambilan keputusan itu adalah satu, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan itu, bisa diselesaikan dengan cara yang efektif sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, prinsip kita adalah keluarga yang harus diselesaikan, permasalahan itu harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau menyangkut kedinasan, sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Jadi yang kebijaksanaan juga kita harus pegang teguh, karena kebijaksanaan itu akan menunjukkan kita kepada keputusan yang paling baik. Dan yang terakhir itu kita sebisa mungkin memegang syariat agama dalam pengambilan keputusan dalam hal apa. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa ini Ibu. Ibu selaku kepala sekolah di 2 lembaga tentunya sudah sering menghadapi kasus-kasus dilema etika dan sharingnya sangat luar biasa Ibu. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan juga teman-teman guru penggerak lainnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali kami sebagai kepala sekolah, meskipun sudah lama, tapi bukan berarti kepala sekolah seperti ini tahu segalanya dan baik semuanya, tidak. Masih banyak kekurangan yang harus dipelajari dan bisa mengambil pelajaran dari calon-calon kepala sekolah yang muda-muda ini. Ya, semoga ke depannya seperti Mbak Rizky, nantinya kalau diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah, bisa menjadi kepala sekolah yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Selamat pagi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bu Rizky juga gimana keadaannya? Iya, alhamdulillah tetap semangat Bapak. Insya Allah semangat. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Bapak di sela kesibukan kepala sekolah.
Saya Rizky Anggraini dari Guru Calon Guru Penggerak Angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak mengenai modul tentang pengambilan keputusan. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah sangat berkenan sekali dan mudah-mudahan apa yang mau disampaikan rencana ini membawa keberkahan untuk kita bersama-sama demi lembaga kita SDLP kita di antara masyarakat. Amin. Terima kasih. Bergabungnya pendidikan PKTLK. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Ini mengenai dilema etika dan rujukan moral Bapak. Kalau Bapak sendiri selaku kepala sekolah di SDLP, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus itu masuk di dilema etika ataukah di rujukan moral? Ya, terima kasih. Dari di lembaga ini kita tentunya sebagai organisasi ada permasalahan mana permasalahan itu beragam sekali, termasuk yang mendengarkan yaitu kenyataan dan dilema etika itu yang jelas kepada dilema etika itu kasus itu merupakan yang positif benar dan satunya juga positif benar. Kalau dilema moral itu jelas juga sebagian ada, lupa tidak terlalu ada. Yang penting juga moral itu yang jelas yang benar, masalah yang benar dan masalah yang tidak benar. Istilahnya kebenaran itu mesti. Lalu selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah ini Bapak, bagaimana Pak Anam menyelesaikan atau melakukan pengambilan keputusan dari kasus dilema etika Bapak? Di mana kasusnya itu sama-sama benar namun harus diambil satu yang paling benar. Jadi yang saya pakai kalau ada kasus seperti itu, tentunya saya musyawarahkan mana yang paling dominan, istilahnya yang paling katakanlah benar sama benar, tapi kan ada nilai plusnya, jadi ada nilai lebihnya yang berarti yang mana itu ada, tentunya ada walaupun benar tapi ada kekurangannya sedikit-sedikit, itu dimusyawarahkan dan dari keputusan suara yang terbanyak bagi teman-teman semua pelaku-pelaku saya itu yang dilaksanakan yang paling benar istilahnya dan sesuai dengan skor di lembaga kita SDLP. Apakah ada langkah-langkah khusus atau mungkin prosedur khusus yang mungkin Bapak lakukan di lembaga Bapak? Termasuk yang dilakukan? Iya. Ya tentunya ada, pertama kalau memang ada seperti itu, pertama saya memanggil warga guru, warga kesiswaan dan warga satgas itu saja musyawarah dulu, kemudian itu yang pertama. Terus istilahnya kedua, kalau memang ada kasus seperti itu langsung saya musyawarahkan semua dengan panel kerja saya. Jadi saya musyawarahkan secara terang-terangan, menjelaskan dalam kasus ini seperti ini, baiknya itu bagaimana, seperti ini, terus kelemahannya itu juga kita kasus satunya begitu benar, antara kelemahan-kelemahannya itu saya sampaikan di musyawarah. Kita lama-lama diterima semua dijadikan satu keputusan yang paling benar dan yang paling sedikit muncul dari. Selama ini Bapak, hal yang efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa Bapak? Cara paling efektif? Cara paling efektif. Jadi saya selaku koordinator yang jelas saya memberi penjelasan yang hal yang paling efektif tadi jadi di titik berat tadi apa Pak? istilahnya
Ya itu tadi langsung dibuat suatu keputusan yang harus dilaksanakan karena itu sudah dimusyawarahkan suara yang Namun sebelumnya sudah ada pertimbangan pertimbangan segi nilai musik dan harus disesuaikan dengan kondisi yang sama sesuai. Lalu yang menjadi tantangan Bapak selama ini ketika Bapak harus mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu apa, Bapak? Jadi hambatan, jadi ya hambatannya itu sebenarnya sesuai dengan lihat kasusnya apakah kasus masalah anak-anak. Nah katanya kalau anak-anak itu dengan murid, kalau kasus-kasus itu masalah pembelajaran tentunya insya Allah tidak ada hambatannya. Insya Allah semua partner kerja saya itu mematuhi semua dengan hasil keputusan seperti itu. Kalau sudah dimusyawarahkan, ya hasil musyawarah itu ya Pak yang dilaksanakan. Kalau ada yang istilahnya kata-kata yang kasarannya melanggar, ya perlu diingatkan. Jadi tantangannya dalam pengambilan keputusan di sini lebih ke adanya pro kontra gitu Bapak. Ya, seperti itu pro kontra, tapi kita secara pendekatan yang secara kekeluargaan, kalau ada yang istilah yang korban, tapi insya Allah bisa berhasil. Selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, adakah jadwal atau waktu khusus atau tenggat waktu tertentu yang Bapak butuhkan untuk pengambilan keputusan Bapak, atau malah harus diselesaikan saat itu juga? Ya lihat kasusnya. Jadi kasus-kasus itu ada yang perlu secepatnya dilaksanakan. Seperti kemarin ada lomba-lomba itu harus secepatnya diusahakan dan secepatnya diambil keputusan. Terbentuk dengan waktu. Lihat kasus-kasusnya. Kalau kasus masalah kenakalan, saya sudah menuntaskan tersebut bahwa semua wali murid dan secepatnya wali murid kalau ada kasus-kasus seperti yang nakal, misalkan suka mencuri, yang suka istilahnya ada Jadi tergantung kasusnya. Apabila memang tidak mendesak, mungkin begini ya Pak. Kalau tidak mendesak, mungkin akan dimusyawarahkan kembali dengan cara yang mungkin agak longgar. Namun jika mendesak, ya harusnya waktu itu juga bisa. Lalu Bapak, adakah Bapak faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, mungkin atau seseorang, atau mungkin faktor dari luar, atau mungkin cara khusus yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya alhamdulillah, jadi saya secara pribadi menurutnya ini saya pertama itu tadi kasus-kasus itu kasus apa saya verifikasi, jadi istilahnya harus sesuai dengan mengurangi mistake pertama dengan kesalahan dalam menyelesaikan kasus itu. Tapi pun juga ada kasus-kasus yang sekiranya istilahnya tak terduga dan butuh katakanlah yang pernah seperti ada ASN, seperti itu kan harus disediakan pada waktu itu juga. Jadi ASN yang kita tidak boleh terlalu kasar, katakanlah maunya apa dan seperti itu. Lihat kasus-kasusnya dulu. Jadi trik saya seperti itu. Kalau tidak bisa, pasti saya mengambil yang senior-senior yang berkompeten. Tapi alhamdulillah selama ini kasus-kasus itu dapat selesaikan dengan baik. Jadi
ya ada waktu-waktu itu langsung atasi. Jadi menurut jawaban Bapak tadi, ketika mungkin ada kasus yang agak sulit untuk dipecahkan, akan diadakan musyawarah begitu ya Pak, supaya lebih mudah untuk memecah masalah. Lalu Bapak, adakah yang bisa kami pelajari dari pengalaman Bapak selama menjabat menjadi kepala sekolah ini, khususnya untuk pengambilan keputusan? Ya, jadi ini kan sebagai penggerak, tentunya nanti adalah insya Allah mudah-mudahan juga diangkat sebagai kepala sekolah. Nanti perlu kepala sekolah itu harus istilahnya apa ya, istilahnya suri toladan, contohnya kayak kepada semuanya termasuk dalam pelaksanaan administrasi, pelaksanaan ketertiban, kita harus mempunyai pandangan banyak kalau ada anak buah kata-kata yang kasar seperti itu harus menggunakan pendekatan yang istilahnya dirangkul dulu. Kalau ada kasus katakanlah, apalagi kita harus mendalami sifatnya apa istilahnya dia, kemudian ada kasus dalam rumah tangganya, barangkali dia itu berpengaruh dari rumah tangga di bawah sekolah kan ada juga kita harus ada pendekatan secara pribadi dan itu tidak perlu disampaikan ke yang lain, hanya kita memberi solusi kalau diperlukan seperti itu. Dan itu pun juga benar, saya mengalami seperti itu, alhamdulillah bisa memenangkan dengan baik. Jadi lihat jangan langsung biarkan, kasihan. Besok ada anak-anak yang baru kejar masalah seperti ini. Sebagai kepala sekolah harus punya pilihan apa dari wajahnya seperti ini. Mau dengan seperti ini perlu dibagi secara pribadi. Ada apa sebenarnya? Harus ada pendekatan tertentu Pak untuk pengambilan keputusan. Jadi perlu seperti itu. Tidak langsung menyalahkan di sekolahnya tidak punya ada efek apa dampak sebelumnya bisa juga. Jadi sebagai kepala sekolah harus apa ya, mempunyai pandangan yang luas, tidak hanya yang nampak di mata saja, tapi kenapa apa ada di keluarganya seperti itu. Jadi sifatnya kalau rahasia ya dirahasiakan, kalau perlu disampaikan. Tapi kita memberi solusi dan kita juga maka kita tapi dengan emosi jangan sampai masalah harus bisa frame salah insyaallah mereka bisa itu sih. Terima kasih Bapak. Demikian Bapak wawancara saya tentang pengambilan keputusan. Terima kasih atas pelajaran berharganya. Bapak sudah berbagi pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SDLB bagian ini untuk kami calon guru penggerak khususnya angkatan 9 dan khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak. Saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih dari kita begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi merupakan apa yang dapat bermanfaat kepada kita dan mudah-mudahan ke depannya ilmunya di sini tambah barokah dan dapat bermanfaat untuk pendidikan di keluarga. Saya juga terima kasih dan saya mohon maaf bila ada satu hal yang tidak